Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat BNNP Aceh? Semoga sehat selalu, apalagi di bulan Ramadan ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya hari ini di bulan Ramadan, yang bulan penuh berkah ini, tentunya semoga segala perbuatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan tentunya di podcast BNNP Aceh, buat sahabat BNNP Aceh pasti sudah pantengin ya di YouTube kita. Tentunya hari ini kita akan membahas tentang makna puasa dalam menahan godaan nafsu dari narkoba. Dan hari ini luar biasa sekali, kita akan menghadirkan Ketua MPU Aceh, Tengku Haji Faisal Ali, yang saat ini sudah berdampingan dengan Balkis. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abu, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, apalagi di bulan Ramadan makin semangat ya Abu ya. Makin sehat. Makin sehat ya. Nah Abu, selama bulan Ramadan ini kegiatan Abu dan aktivitas Abu selama ini apa aja Bu? Tentu kan bulan Ramadan ini kan di mana-mana kita harus lebih produktivitas, harus lebih bermanfaat dalam segala hal, karena bulan yang dimana Allah menjanjikan banyak sekali imbalan-imbalan itu, seluruh dimensi yang mendatangkan manfaat itu kita lakukan dalam bulan puasa ini, insyaallah. Insyaallah. Dan sebenarnya di dalam bulan puasa ini adalah ajang kita untuk membiasakan diri Abu ya, untuk melakukan hal-hal kebaikan. Abu, kalau kita ketahui bahwa hakikat puasa ini sebenarnya menahan amarah, nafsu, dan juga perbuatan tercela. Dan kemudian sebenarnya seberapa besar efektifnya puasa untuk menahan godaan dan seseorang tentunya untuk menahan nafsu ini, apalagi narkoba ini, Abu? Baik, berbicara tentang puasa, dalam bahasa harfiahnya imsak, maknanya menahan diri. Apapun dari yang kita tahan, berarti itu namanya puasa dalam bahasa harfiahnya. Tapi dalam ketentuan agama tentunya menahan diri daripada yang membatalkan puasa, beserta ada niat kita pada waktu malam. Jadi bulan puasa ini cocok sekali dengan tema yang kita usung di pagi ini, yaitu salah satu nama bulan Ramadan ini Syahrus Sabri. Itu bulan di mana kita diuji kesabaran kita. Kalau di luar bulan puasa kita bebas minum, makan dan sebagainya, tapi ini tidak bebas kita minum dan makan. Jadi Allah menguji kita dengan apakah kita mau bersabar. Karena Allah mengingatkan bahwa kemenangan dan Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Salah satu kesabaran itulah kita menahan diri daripada makan dan minum di bulan puasa ini. Juga bukan hanya dari menahan makan dan minum, juga kita menahan daripada berbicara dengan yang tidak bermanfaat, melihat kepada yang tidak manfaat, mendengar kepada yang tidak manfaat. Jadi semua unsur-unsur yang bisa mempengaruhi nilai puasa itu harus kita jaga di dalam bulan puasa ini, karena jangan sampai nanti kita sesudah bulan puasa ini berlalu tidak kita dapat apa-apa daripada lapar melaksanakan ibadah ini, yang hanya lapar dan haus saja yang kita dapatkan. Jadi salah satu yang membuat bahwa pahala puasa itu tidak kita dapatkan, yaitu dengan mengkonsumsi yang haram. Dengan mengkonsumsi yang haram, apakah mengkonsumsi yang haram itu pada waktu berbuka, adapun pada waktu sahur. Apalagi kalau mengkonsumsi yang haram itu tidak berpuasa. Ya, benar. Jadi sedangkan berpuasa saja pada waktu berbuka dan sahur kita mengkonsumsi yang haram, maka pahala puasa itu tidak ada. Tidak. Hanya sekedar saja nilai ibadah puasa itu dari tuntutan wajib sudah terlepas. Tapi pahala enggak kita dapatkan karena kita mengkonsumsi waktu berbuka dan bersahur dengan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkait dengan narkoba ini, kalau kita berbicara tentang narkoba, tentunya kita harus melihat dulu seluruh dimensi perangkat hukum
yang berlaku di sebuah daerah ini. Kalau sebagai kita umat Islam, tentunya perangkat yang harus kita lihat itu agama kita. Al-Quran, hadis Rasulullah, para pendapat para ulama kita, itu kan dimensi keagamaan. Juga perlu kita perhatikan dimensi lokal, adat kita. Jadi di dalam adat kita yang berlaku di Aceh ini juga tidak dibenarkan ada hal-hal yang sifatnya bisa membuat seseorang itu mabuk. Itu dimensi hukum negara, yaitu negara juga melarang ini. Maka larangan inilah Allah melarang, kearifan lokal kita melarang, pemerintah juga melarang. 3 larangan inilah yang harus kita terapkan di dalam bulan puasa ini. Itulah sebagai bentuk kesabaran kita untuk menerapkan 3 larangan ini di dalam kehidupan kita di dalam bulan puasa ini. Apakah pada waktu siang itu sudah sangat memang betul-betul karena kita dituntut untuk berpuasa, tapi juga pada waktu malam. Dan ini mampu untuk kita lakukan. Yang penting harus terus konsisten. Nah, buktinya bisa dilakukan orang yang ahli rokok. Kan orang yang memang sudah kecanduan merokok. Kan? Tetapi kan waktu berpuasa kan tidak merokok. Iya. Ini bukti mampu untuk dicegah tuh. Baru merokok nanti malam. Nah, kenapa ini enggak terus kita biasakan sampai sesudah puasa ini juga seperti itu. Nah, ini untuk mempersempit agar kita nanti pada satu saat mampu untuk kita tinggalkan merokok. Dan juga hal-hal yang lain yang terkait dengan narkotika ini, terkait dengan hal-hal yang memabukkan ini, maka itu juga harus dibiasakan. Harus dibiasakan kita tidak boleh dekat dengan hal yang mabuk. Kenapa? Karena dekat dengan sesuatu itu sangat berpotensi untuk mempengaruhi, walaupun kita tidak menggunakan sesuatu. Dianalogikan, kalau kita dekat dengan kebaikan, pasti nilai-nilai kebaikan itu akan tersentuh dengan kita, walaupun kita tidak menjalankan kebaikan itu. Juga kalau dekat dengan hal-hal yang sifatnya tidak baik, maka juga akan tersentuh dengan kita. Kita pergi di depan toko yang menjual minyak wangi, tidak perlu taruh minyak wangi. Berdiri saja di depan toko itu, buka pintu, pasti kita akan menikmati harumnya minyak wangi. Juga kita pergi ke pasar ikan, walaupun tidak masuk, berdiri aja di luar, maka akan terasa pakaian kita semua akan bau. Jadi ini 2 contoh dalam kehidupan kita yang menjadi pegangan, menjadi pembelajaran bagi kita. Jadi bukan hanya kita bergaul dengan kita mengatakan bahwa tidak mempengaruhi kita, bukan. Jadi bergaul dengan yang baik, maka nilai-nilai kebaikan juga akan datang kepada kita. Bergaul dengan hal-hal yang jahat, juga nilai-nilai kejahatan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi puasa ini bulan yang pada waktu siang Allah melarang kita untuk makan dan minum dan seluruh aktivitas-aktivitas yang terkait dengan rongga terbuka, semuanya dilarang oleh Allah. Sesudah itu juga kearifan lokal kita semua tertutup. Warung tidak ada yang buka, orang jual rokok nggak ada yang buka, kan? Dan juga negara juga memberikan dukungan kepada kita untuk melarang hal-hal seperti makan dan minum. Jadi bulan puasa ini sebenarnya bulan yang cukup tepat, momentum bagi teman-teman yang dalam tanda kutip, bagi adik-adik dalam tanda kutip sudah mulai misalnya dekat dengan hal-hal narkoba. Disinilah bulan yang dimana kita harus mempersiapkan diri, karena ada dukungan tadi, dukungan dari agama, dukungan dari lokal, dukungan dari negara, yang dimana kita bisa meninggalkan hal-hal yang memabukkan di dalam bulan puasa ini. Jadi makanya kita berharap seluruhnya gunakan bulan puasa ini, yaitu sebagai lokomotif, sebagai sarana bagi untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik sesudah itu. Nah, kenapa? Karena memang tidak bisa kita lakukan. Iya. Jadi pada waktu siang tidak bisa kita lakukan apa-apa. Negara melarang, agama melarang, masyarakat kita juga melarang. Jadi kenapa larangan-larangan ini tidak kita gunakan
sebagai bentuk bagi kita untuk mempersiapkan sesudah puasa nanti juga bisa kita lakukan. Berlanjut ya. Bisa berlanjut larangannya. Jadi makanya kita betul-betul kalau punya kesadaran ini momentum yang bisa digunakan oleh siapapun orang yang sudah ketagihan dengan sesuatu. Puasa ini momen untuk meninggalkan nanti sesudah bulan puasa. Ajang kita untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik ya, Abu ya. Nah, Abu, kita melihat bahwa Aceh ini merupakan daerah syariat Islam. Bagaimana Abu melihat peredaran narkoba di Aceh ini khususnya? Kalau saya dalam analisa melihat bahwa penangkapan di Aceh ini bukan menunjukkan bahwa itu trennya meningkat, bukan di situ. Ukuran peningkatan itu bukan pada ukurannya penangkapan, bukan itu. Itu kan penangkapan ini kan karena kita sekarang ini sudah berjibaku untuk mencari, dapat. Tapi sebenarnya lebih besar dulu. Lebih besar dulu peredaran narkoba itu ketimbang dengan sekarang. Teman dulu tidak kita tangkap, tidak tertangkap. Iya benar. Jadi sekarang sudah tertangkap. Analogi lain yang kita dapatkan, sebelum kita membuat rambu-rambu lalu lintas, itu pelanggarannya banyak sekali. Iya. Tapi tidak terdeteksi. Pelanggaran banyak sekali. Tapi sesudah kita buat rambu-rambu lalu lintas, pelanggarannya sudah berkurang. Tapi orang melanggarnya sudah kedapatan. Yeah. Jadi ini juga seperti itu. Jadi walaupun penangkapan 100 kilo ini itu secara kajian kita bahwa ada penurunan. Ada penurunan peredaran narkoba ini dengan terus ditangkap. Jadi bukan dilihat dengan sebab ditangkap berarti bertambah. Bukan kalau analisa kita bahwa insyaallah alhamdulillah kerja dari BNN kita, kepolisian, masyarakat, aktif masyarakat, tokoh-tokoh keagamaan, tokoh adat, yang dari hari ke hari kita merasakan bahwa ada pengurangan baik peredaran narkoba di tengah-tengah masyarakat kita dan juga misalnya kesadaran masyarakat untuk menjauhi yang namanya narkoba. Ya. Dulu kita merasakan misalnya 10 tahun yang lalu itu banyak anak-anak muda di kampung-kampung, di desa-desa itu yang mabuk. Banyak. Tapi sekarang ini sudah sulit. Ini salah satu keberhasilan pelaksanaan syariat Islam. Syariat Islam. Jadi penangkapan itu bukan standar untuk kita lihat bahwa meningkatnya peredaran. Itu bukan. Kalau menurut saya itu hanya alat untuk mengurangi dari yang sudah kurang. Artinya bahwa dengan adanya penangkapan itu membuat kesadaran masyarakat lainnya untuk tidak berbuat hal itu. Lebih banyak sadarnya. Sadarnya. Jadi yang sudah kena sadar dengan bermacam kegiatan yang disampaikan, yang dilakukan, inovasi-inovasi yang ditularkan oleh teman-teman BNN itu membuat sekarang ini yang sudah terkena mereka direhab. Yang sudah terkena itu mereka direhab. Tetapi peningkatan kasus di kampung-kampung itu sudah sedikit. Semakin berkurang. Jadi ini salah satu keberhasilan. Salah satu keberhasilan. Jadi jangan kita menganggap kalau masih ada itu, kita tidak berhasil. Enggak, sudah berhasil. Tapi bagaimana terus ini harus kita pertahankan. Jadi konsistennya bagaimana terus teman-teman BNN memberikan inovasi-inovasi kan, membuat pelatihan-pelatihan, merehab adik-adik yang sudah terkontaminasi, yang sudah ketagihan dengan narkoba ini, dan terus generasi yang belum kena itu kita jaga. Jadi peran semua itu. Jadi dalam pandangan kami bahwa ada peningkatan, penurunan kasus narkoba ini signifikan kalau kami lihat di Aceh ini. Kita bersyukur kepada Allah. Ya benar Abu. Nah kalau dari segi MPU ini sendiri, apa sebenarnya peran MPU untuk melakukan pencegahan narkoba ini Abu? Ada beberapa kasus, beberapa kasus
kegiatan masyarakat kita yang sampai dengan sekarang ini bisa kita katakan belum tuntas, walaupun tadi sudah kita sebutkan penurunannya. Salah satunya kan narkoba. Jadi makanya kemana-mana kalau ada kita lakukan sosialisasi fatwa ke masyarakat itu tidak perlu kita bawa bahwa fatwa tentang narkoba. Pasti nanti yang ditanya itu oleh masyarakat. Jadi padahal yang sudah tema kita mensosialisasi yang lain. Tapi nanti arah masyarakat itu yang dipertanyakan. Jadi alhamdulillah setiap tahun MPU itu punya program sosialisasi fatwa. Itu terus kita gencarkan di tengah-tengah masyarakat kita bahwa ini tidak tepat, tidak baik untuk dunia kita dan juga untuk akhirat kita. Jadi itu yang bisa dilakukan. Kalau tentang fatwa sudah lama. Tentang fatwa narkoba ini sudah lama sekali. Tinggal sekarang ini yang kita lakukan adalah sosialisasi. Ada juga melalui baliho-baliho kita yang ada di beberapa kabupaten kota juga masih masuk dalam tema tentang pencegahan narkoba ini. Pencegahan narkoba ini. Nah, Abu, di dalam rehabilitasi ini tentunya banyak program yang dilaksanakan. Tentunya program keagamaan juga paling penting. Nah, jika Abu melihat serba penting sih sebenarnya program agama ini diberikan dalam rehabilitasi ini, khusus untuk pencegahan narkoba. Kalau di segi ilmiah, kan intelektualitas orang terhadap narkoba ini saya rasa sudah cukup. Maknanya semua orang paham narkoba ini haram, narkoba ini dilarang, baik adat nasional, regulasi kita dan agama kita. Tetapi sekarang ini yang sangat penting adalah bagaimana implementasi daripada larangan Al-Quran, larangan adat, larangan ini di dalam kehidupan masing-masing. Salah satunya implementasi itulah yang harus kita terapkan kepada adik-adik kita yang dalam proses rehab itu. Jadi bukan memberikan pengakuan ini haram, bukan. Sudah tahu itu. Tapi bagaimana sekarang implementasi mereka, misalnya selama mereka itu tidak direhab, mereka tidak baca Al-Quran. Ya sekarang ini kita terapkan bacaan Al-Quran kepada mereka. Kalau bisa 1 hari 1 juz, kan? Udah itu salat berjamaah tetap kita lakukan kepada mereka. Sudah itu ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Kalau dulu dia waktu belum kita rehab, mandinya 3 hari sekali. Nah, sekarang ini bagaimana dia itu kita mandikan 1 hari sekali. Kan yang rapi lah untuk menciptakan agar dia menjadi manusia normal kembali. Jadi penting nilai-nilai keagamaan itu menjadi salah satu inovasi dalam rangka itu merehab adik-adik kita yang sudah terkontaminasi ini. Karena selain tadi bahwa akan membimbing dia menjadi manusia yang jauh dengan narkoba, dengan amaliyah implementasi di dalam kehidupan dia, dan juga dia selamat di akhirat nanti di dua itu. Tetapi juga ada tidak kalah pentingnya, karena kita ini kan dunia ini mazra'ah. Dunia ini tempat kita hidup bercocok tanam, tempat kita hidup menuju ke akhirat. Tentunya bagaimana kita salat kalau pakaiannya tidak ada? Bagaimana kita melaksanakan ibadat kalau kita lapar? Bagaimana kita melaksanakan hal-hal kegiatan bersedekah kalau kita miskin? Jadi selain daripada rutinitas nilai-nilai pembinaan spiritual adik-adik yang sudah dalam konteks rehab ini, tapi juga perlu diberikan keterampilan-keterampilan. Jadi keterampilan ini yang akan menjauhkan aktivitas mereka daripada yang dilarang tadi. Jadi agama membangun spiritual, tetapi keterampilan itu membangun zahiriyah dia menjadi orang-orang yang bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dirinya. Bermanfaat untuk diri dia sendiri. Seperti itu. Jadi kalau punya keterampilan, insya Allah
Dia bisa melukis misalnya, dia bisa menjahit, dia bisa bengkel. Kan? Jadi ini perlu. Jadi untuk menyibukkan aktivitas dia pasca kita rehab. Nah, Abu, banyak kita ketahui bahwa dengan dampak yang sangat berbahaya ini dengan narkoba, ada sebagian yang bahkan bisa terjerumus menjadi orang dalam gangguan jiwa, kemudian itu hal yang paling berbahaya. Nah, kalau dalam segi agama sendiri, Abu melihat bagaimana sebenarnya jika seandainya ada seseorang yang sudah terjerumus narkoba, kemudian gila, itu seperti apa, Abu? Baik, agama mentaklif, menuntut seseorang itu beberapa kewajiban. Ditaklif. Salah satu orang yang ditaklif itu adalah orang yang sadar dan paham apa yang ditaklifkan. Jadi orang yang mabuk, orang yang mabuk tidak sadar, tidak tahu apa yang ditaklifkan. Mabuk itu ada dua. Kalau mabuk itu dengan sesuatu yang tidak disengaja, mabuk hilang akal dengan sesuatu yang tidak sengaja. Misalnya karena keturunan dia hilang akalnya, ataupun karena penyakit-penyakit lainnya, itu bukan karena usaha dia. Tapi kalau seseorang yang hilang akal tadi karena mengkonsumsi narkotika yang sudah berlebihan ataupun sudah kelamaan, hilang akal, maka seluruh dimensi ibadah tuntutan semua kena kepada orang-orang yang mabuk yang disebabkan oleh usaha dia sendiri. Sampai kepada ungkapan yang misalnya dalam murtad, maka dia tetap dikategori murtad walaupun dia dalam keadaan mabuk. Kalau dia sudah berkeluarga, keluar kata-kata menceraikan istrinya, maka tetap istrinya terceraikan walaupun dia dalam keadaan mabuk. Kenapa? Karena mabuk ini bukan mabuk linazilatin, maknanya bukan mabuk karena karena penyakit yang diberikan oleh Allah semata-mata, tapi lebih karena usaha dia sendiri. Itu paling bahaya. Paling bahaya. Kalau orang stres kebiasaan itu, misalnya stres orang kadang-kadang gara-gara nggak ada uang, stres sampai kepada hilang akal, itu nggak ada masalah. Mana nggak ada masalah? Apa nggak ada masalah? Salat nggak wajib. Kalau dia ngomong Allah dua tidak jadi murtad. Kalau dia bahasanya yang menceraikan istri tidak tercerai. Tapi kalau mabuk, hilang akal, gara-gara sudah lama sekali kena narkoba, maka seluruh aktivitas taklif itu tetap dituntut kepada dia, walaupun dia tidak sadar. Dalam arti apa? Hari akhirat itu semua harus dipertanggungjawabkan. Ya, di dunia nggak mungkin kita minta pertanggungjawaban dia karena dia itu orang stres. Ya, tapi di akhirat tidak gratis. Nah, di akhirat semua akan diminta pertanggungjawaban. Itu yang harus yang cukup berbahaya bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita yang sudah sampai kepada tingkat dia itu hilang akal. Artinya jangan sampai kita terjerumus dengan hal itu ya, Abu ya. Apalagi ini adalah bulan puasa, tentunya ini adalah momentum yang paling penting untuk bisa menahan godaan nafsu dari narkoba ini. Nah, Abu, mungkin dari Abu ada tips dan mungkin apa yang ingin Abu sampaikan, aktivitas apapun yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini, Abu. Baik, dari amatan kami di tengah-tengah masyarakat, pergeseran nilai-nilai kehidupan kita, khususnya di Aceh, itu tidak lagi mencerminkan nilai-nilai keacehan. Ini salah satu sebab yang membuat anak-anak, teman-teman, tetangga, jiran terkena narkotika. Kenapa? Karena nilai-nilai kehidupan kita di Aceh ini sudah bergeser. Bergeser dalam konteks apa? Sekarang ini lebih banyak kepada sifatnya individual. Jadi dalam bahasa lain eksklusif, kehidupan masing-masing eksklusif. Jadi tidak ada rasa lagi peduli untuk tetangga, tidak ada rasa peduli kepada anak saudara. Itu sudah tidak tepat. Dan inilah yang membuat maka pintu masuk
bagi anak-anak kita, bagi saudara kita ini terkena narkoba. Kenapa? Karena dia sudah jauh. Karena hidup sekarang sudah terkotak-kotak. Tidak lagi sebebas dari dulu kehidupan itu. Jadi salah satu yang menurut kami bahwa ini akan cepat kita terbebas daripada unsur-unsur narkotika ini, kita harus menciptakan pola hidup yang cara hidupnya bersama-sama. Jadi tetangga dengan tetangga itu harus hidup seperti dulu, saling sapa menyapa. Harus ada saling peduli, saling ingat mengingatkan. Dan ini yang akan membuat, tapi sekarang ini tidak. Kalau anak si A diketahui oleh si B bahwa dia itu menggunakan narkotika, si B ini tidak akan tegur. Lah anak ji yang bah menani ke depan tak urus dia jaga anak terus. Itulah pola hidup sekarang yang sudah sangat salah. Nah, jadi itu tidak tepat. Jadi kita menurut kami salah satu yang perlu kita perbaiki adalah tatanan sosial kehidupan masyarakat kita ini harus kita kembali seperti tatanan yang sudah dihidupkan, dikembangkan oleh orang-orang tua kita yang terdahulu, dan itu selaras dengan nilai-nilai keagamaan. Nah, peduli, ada rasa, kan? Jadi semua itu membuat kita bersama-sama. Jadi kalau ada satu orang anak misalnya yang sudah dekat dengan narkotika, maka kita akan bersama-sama memikirkan bagaimana jalan keluar. Jadi bukan hanya orang tuanya saja, tapi masyarakat, perangkat desa ini dan sebagainya. Ini yang tidak lagi sekarang. Nah, ini tidak lagi sekarang. Jadi yang sudah kena ya sudah kena lah. Padahal baru dia coba-coba, sudah ada yang tahu. Sudah ada yang tahu. Tetapi yang tahu ini dia tidak akan pernah berusaha agar bagaimana itu untuk supaya dia jangan terus dalam keterlibatan itu. Tadi kena bahasa tadi kan urusan roh. Nah, itu yang tidak. Agama tidak mengatakan itu urusan roh. Nah, agama itu melarang bahasanya urusan roh. Karena yang namanya kejahatan itu adalah urusan kita bersama untuk kita perbaiki, untuk kita arah, untuk kita ajak agar manusia-manusia itu betul-betul menjadi manusia yang bersih, menjadi manusia yang baik. Nah, itu menurut saya. Dan yang kedua, satu tadi pola kehidupan. Yang kedua, pola pendidikan, pola didik orang tua juga harus. Nah, pola didik orang tua dalam sesibuk apapun pekerjaan orang tua itu tidak boleh bahwa dia melepaskan daripada tanggung jawab untuk memperhatikan anaknya. Nah, sesibuk apapun kita. Jadi kalau misalnya kita sibuk di dalam pekerjaan di luar, pada waktu kita berada di rumah, maka kita harus bersama anak. Harus bersama anak. Jadi orang tua dengan anak itu pada konteks tantangan yang cukup luar biasa sekarang ini, tidak boleh seperti orang tua dulu. Nah, tak boleh. Kalau orang tua dulu, anak-anak dia sibuk sendiri, orang tua sibuk sendiri. Itu boleh. Kenapa? Karena anak-anak tidak ada incaran yang membahayakan. Tapi sekarang ini incaran yang membahayakan bagi anak setiap sudut. Dia pergi ke pasar, incaran narkotika ada di pasar. Dia bermain di kampung, incaran itu ada. Dia ke sekolah, incaran itu ada. Jadi di mana-mana. Maka bagaimana ini? Maka anak-anak itu harus dekat dengan orang tua. Anak-anak itu harus bersama-sama orang tua untuk membentengin diri dalam rangka mencegah daripada hal-hal yang tidak baik. Nah, saya rasa kalau itu dilakukan oleh setiap orang tua, tentu anak-anak ini akan nyaman. Anak-anak ini dia akan ada yang menyatakan itu tidak baik. Nah, tapi sesudah dikatakan tidak baik, orang tua harus menyatakan ini yang baik. Nah, itulah tugasnya, perlunya kebersamaan antara orang tua dengan anak. Karena tantangan anak lebih besar sekarang ini. Jadi anak itu tidak mampu dia melawan tantangan itu. Dia tidak mampu menghindari tantangan itu sekarang ini. Jadi kalau tidak didampingin oleh orang-orang tuanya, oleh orang-orang yang sayang kepada dia. Nah, jadi kan tantangan besar, maka harus didampingin oleh orang tua. Itu dua itu saya rasa insya Allah bisa menghindari generasi kita daripada itu terkena
narkotika ataupun hal-hal yang lain yang dilarang dalam agama kita. Dalam agama kita. Artinya juga di bulan Ramadan ini juga menjadi momentum kita untuk bersama keluarga ya, Bu ya. Bersama keluarga. Dari sahur sampai dengan berbuka puasa bersama. Bersama-sama lah dengan keluarga kan. Jadi anak itu jangan sampai bahasa Aceh ji, be yang minyak ngurunci. Ya, jadi jangan seperti air dengan minyak dengan orang tua. Tidak menyatu. Tidak menyatu, jangan, harus menyatu sama-sama. Nah, kita hadapi ini. Nah, sama-sama kita cari solusi ini. Nah, jadi jangan dilepas anak itu bagaikan kita lepas perahu di lautan tanpa ada bimbingan. Itu tidak akan pernah selamat, ya akan tenggelam dia di lautan oleh ombak itu. Iya, terima kasih banyak Abu. Mungkin Abu apa nih ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Aceh ini, Abu? Ya, harapan kami dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tentunya yang sangat penting kepada masyarakat kita bahwa jangan pernah kita bersentuhan dengan narkoba, dan kepada saudara-saudara kami yang selama ini mencari rezeki dengan cara-cara baik sebagai agen, sebagai pemasok, itu semuanya ketahuilah bahwa itu harta yang haram. Pendapatan yang haram itu kita kasih kepada anak kita, maka anak kita tidak akan pernah menjadi anak yang soleh. Likullu lahmin nabata minal haram, setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, fannaru aulabi. Jadi mari dengan penuh kesadaran, penuh pertimbangan, tinggalkan usaha-usaha yang dapat merusak orang banyak. Mungkin inilah yang kami harapkan. Terima kasih banyak Abu sudah hadir di podcast BNNP Aceh. Tentunya hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Sudah tahu makna sebenarnya, apa sih sebenarnya makna berpuasa ini di bulan Ramadan, dan tentunya bisa melakukan berbagai produktivitas. Terima kasih Abu sudah hadir di sini. Dan tentunya buat sahabat BNNP Aceh, jangan lupa untuk saksikan selanjutnya podcast BNNP Aceh. Dan mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.